Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 4, subtema 1, pada pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita belajar, Ustadz berharap untuk menyiapkan buku cetaknya masing-masing dan alat tulisnya masing-masing di rumah. Pembelajaran 5. Mensyukuri tempat tinggal kita. Salah satu tempat berlindung adalah rumah. Rumah melindungi kita dari panas matahari dan hujan. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun memiliki fungsi yang sama. Setiap anggota keluarga berkewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Rumah tinggal yang bersih dan sehat menjadikan penghuni rumah menjadi nyaman. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah yang bersih dan nyaman. Bagaimana cara agar memiliki rumah yang bersih? Keluarga Huda selalu menjaga kebersihan. Mereka sering membersihkan rumah bersama-sama. Mulai dari menyapu, membersihkan kaca, mengepel, dan sebagainya. Ibu Huda selalu memberikan saran kepada Huda untuk selalu menjaga kebersihan rumah. Huda tinggal di rumah dengan nyaman, namun Huda terkadang kesal ketika kamar tidurnya bocor pada saat musim hujan. Ia pun mengeluh kepada ayahnya. Ayah Huda pun menasihatinya agar Huda seharusnya bersyukur atas semua yang dimiliki. Selain itu, ayahnya menyarankan agar Huda melihat orang-orang yang lebih susah. Ada anak yang bahkan tidak memiliki rumah untuk berteduh. Selain itu, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya kebanjiran. Nah, pada teks yang sudah kita baca tadi, terdapat kalimat saran loh. Nah, apa kalimat sarannya? Ayah menyarankan agar Huda melihat orang-orang yang lebih susah. Nah, di buku cetaknya silahkan kalian garis bawahi ya. Nah, di situ juga ada, kita diminta juga tulislah saran lain untuk Huda. Apa saran lain untuk Huda? Nah, Ustadz sudah menyiapkan jawabannya. 1. Huda sebaiknya jangan mengeluhkan kamar tidurnya yang bocor. 2. Huda sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak tidak memiliki rumah. Huda sebaiknya mendengarkan nasihat ayah agar selalu bersyukur. Huda sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada dirinya. Huda sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Nah, anakku yang soleh dan soleha, bersyukur itu maksudnya adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Nah, anak-anakku semua yang soleh dan soleha,
Untuk itu mari kita selalu bersyukur. Bersyukur apa yang kita miliki sekarang. Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Tempat tinggal merupakan tempat berteduh dari hujan dan panasnya sinar matahari. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan tempat tinggal? Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawaban, ya, merangkum yang mana hak dan yang mana kewajiban, ya. Nanti kalian sendiri di rumah di halaman di buku cetaknya di halaman 21 di situ diminta untuk memberi centang, ya, yang mana hak dan yang mana kewajiban. Nah, di sini kalian nanti cocokkan saja, ya, tinggal kalian cocokkan saja yang mana hak dan yang mana kewajiban di halaman 21. Di sini saya hanya merangkum semua yang mana kewajiban dan yang mana hak. Nah, kewajiban di rumah di sini adalah pertama, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai, membantu merapikan dan menata rumah, bicara lembut dan sopan, saling menolong dan memaafkan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Nah, itu kewajiban di rumah. Sedangkan hak di rumah, ya, pertama diperlakukan, ya, di situ diperlakukan dengan lembut dan sopan, dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai, mendapat rumah yang bersih dan kerapian rumah, dan mendapat tempat tinggal. Nah, apakah kamu memiliki kewajiban atau hak lain di rumahmu? Nah, masih di halaman 1, di halaman 21 maksudnya, maaf. Di situ ada kolom, ya, di rumah antara kewajiban dan hak. Nah, di sini saya sudah menyiapkan jawabannya, tinggal kalian salin di buku cetaknya masing-masing. Kewajiban di rumah. Pertama, langsung cuci alat makan yang digunakan, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada, pakai dan syukuri apa yang ada, saling menolong dan memaafkan. Kemudian hak di rumah, merasa aman dan terlindung dari bencana alam, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, mendapat pendidikan dari kedua orang tua, mendapat tempat bermain yang sesuai. Ayah Ali ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Ali membutuhkan 860 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Ali miliki dan berapa yang harus dibeli? Ya, di sini kita masih membahas tentang kemungkinan, ya, contoh kemungkinan. Kita pada pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari, ya, bagaimana kita menyelesaikan kemungkinan, ya. Nah, dari soal ini kita diminta untuk buat 5 kemungkinan, ya. 5 kemungkinan. Nah, di sini saya sudah siapkan anunya. Di sini ada, ya, titik-titik tambah titik-titik sama dengan 860. Nah, masih ingat caranya seperti apa? Nah, di sini ada yang di sebelah, ya, yang pertama di sini sebelah kiri, ya. Di situ batu bata yang mungkin Ayah miliki, batu bata yang Ayah miliki. Kemudian yang di sebelahnya lagi itu yang harus dibeli. Nah, kita isi dulu batu bata yang mungkin Ayah Ali miliki. Misalnya, contoh kemungkinan misalnya
Saya kasih 260 misalnya. Bagaimana cara mengisinya? Untuk jumlah yang harus dibeli ayahnya Ali, ya kita kurangkan aja 860 dikurang 260. Ya. Berapa 860 dikurang 260? Coba kalian kurangkan di rumah masing-masing. 860 dikurang 260, ya betul, jawabannya adalah 600. Nah, yang kedua, batu bata yang mungkin ayah miliki misalnya 370. Nah, berapa batu bata yang harus dibeli? Nah, sama saja seperti tadi, kita kurangkan 860 dikurang 370. Nah, berapakah hasilnya 860 dikurang 370? Nah, ya jawabannya adalah 490. Nah, kemudian yang ketiga lagi, berapa kemungkinannya? Kemungkinan kita kasih 450. Nah, berapa batu bata yang harus dibeli ayahnya Ali? Ya kita kurangkan, ya 860 dikurang 450. Berapa hasilnya? Ya betul, 410. Nah di sini ya saya kasih 830 dan yang kelima 680. Kalian bisa latihan di rumah untuk mencari batu bata yang harus dibeli, ya untuk nomor 4 dan 5. Untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas pertama, kerjakan soal ayo menulis nomor 3, 4, dan 5 pada halaman 20 pada buku tematik tema 4-nya. Pembelajaran 6. Menjaga kebersihan rumah. Rumah tempat tinggal kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa nyaman ketika di rumah. Ayah menjadikan rumah terasa aman, ibu menjadikan rumah terasa sejuk dan indah. Rumah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan bagi kita. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah kita mudah terserang penyakit. Rumah yang bersih dan nyaman merupakan dambaan bagi setiap anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan rumah. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih, ruang tamu dan kamar tidur tampak selalu rapi, meja makan selalu bersih dan bebas dari piring kotor, lantai kamar mandi bersih dan tidak berbau. Nah, sekarang di sini ada masalah. Nah, pada masalah ini kita buatkan kalimat saran. Ya, ingat ya, kalimat saran itu kita sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Kalimat saran itu memiliki ciri mempunyai kata seharusnya atau sebaiknya, ya, atau sebaiknya. Nah, kita buatkan kalimat sarannya dari masalah ini ya. Nisa ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Nisa? Nah, saran apa yang harus diberikan kepada Nisa? Nah, di sini saya buatkan Nisa sebaiknya langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Nah, atau misalnya sebaiknya diganti seharusnya, boleh juga. Nisa seharusnya langsung mengepel lantai ketika melihat lantai rumahnya kotor. Ya, seperti itu. Kemudian masalah yang lain lagi, ya. Ibu Huda ingin meja makan di rumahnya bersih.
Huda selalu meninggalkan piring yang kotor di meja. Makanan yang Huda makan pun terkadang berceceran di atas meja. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Huda? Nah, sarannya apa anak-anak? Ya, sarannya Huda sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Seperti itu. Baik. Tuliskan satu masalah yang berkaitan dengan kebersihan rumah. Nah, Ustadz sudah siapkan masalah ya, satu masalah ya. Di sini misalnya ya, Ali ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Ali lakukan? Nah, kita buatkan kalimat saran ya. Kalimat sarannya apa anak-anak? Ya, baik. Ali sebaiknya berlatih merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Kalian bisa juga membuat satu masalah, kemudian kalian membuatkan sarannya untuk sebagai latihan di rumah kalian masing-masing. Apakah kamu suka bermain? Permainan apa yang kamu sukai? Bermain adalah hak bagi semua anak. Ali dan kakaknya baru selesai mandi sore. Mereka hendak bermain kelereng. Kaleng tempat menyimpan kelereng jatuh ketika Ali ingin mengambilnya di atas meja, atas lemari maksudnya. Maaf. Kelereng yang disimpan di kaleng pun jatuh dan berserakan di lantai. Ali dan kakaknya mengumpulkan kelereng bersama-sama. Jumlah kelereng semuanya 550 buah. Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan Ali? Berapa kemungkinan kelereng yang bisa dikumpulkan kakak Ali? Nah, di sini ada ya, saya sudah siapkan ada 3 ya, tetapi di bukunya ada 5. Tapi tidak apa-apa, di sini saya berikan 3 aja. Nanti kalian lanjutkan di rumah kalian masing-masing. Nah, kita disuruh buat kemungkinan ya, buatlah 5 kemungkinan. Misalnya ya, kelereng yang dikumpulkan Ali misalnya sebanyak 450. Nah, berapakah kemungkinan yang bisa dikumpulkan kakak Ali? Nah, jadi kita kurangkan aja seperti tadi ya. Seperti tadi kita kurangkan 550, ini 550 dikurang 450. Berapa hasilnya 550 dikurang 450? Ya, jawabannya adalah 100. Nah, begitupun juga di bawahnya. Kita buatkan contoh kemungkinan yang dikumpulkan kelereng yang bisa dikumpulkan Ali misalnya 330. Nah, bagaimana cara mengisinya? Untuk kemungkinan yang dikumpulkan kakak Ali. Ya, jadi kita kurangkan juga seperti yang di atas tadi. 550 dikurang 330. Ya, berapa hasilnya? Ya, 550 dikurang 330 adalah 220. Kemudian contoh kemungkinannya lagi di bawahnya 240. Kira-kira berapa di sebelahnya ini titik-titik di sini? Ya, kita kurangkan ya. 550 dikurang 240 sama dengan 310. Seperti itu cara menyelesaikannya. Semoga kalian paham ya tentang kemungkinan ini, contoh kemungkinan yang kita bahas ini. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas yang kedua, kerjakan soal ayo mencoba pada halaman 25. Di halaman 25 yang soalnya di situ, andai banyaknya kelereng tidak 550, tentukan bilangan lainnya, lalu buatlah perhitungannya seperti yang kita bahas tadi. Nah, yang kelereng ini bukan 550. Jadi kalian yang membuatkan sendiri jumlah kelerengnya ya. Jumlah
kelerengnya. Seperti itu. Sopi dan Nisa ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Sopi dan Nisa lakukan? Apa saja hak Sopi dan Nisa? Nah, di sini ditanyakan adalah kewajiban dan hak Sopi dan Nisa. Nah, di sini saya sudah buatkan kewajiban di rumah, ya. Yang pertama adalah bersyukur karena memiliki tempat tinggal, bicara lembut dan sopan, membantu merapikan dan menata rumah, saling mencintai, menjaga, melindungi dan menghargai, saling menolong dan memaafkan, menjaga kebersihan dan kerapian rumah, langsung cuci alat makan yang digunakan, meletakkan pakaian kotor di tempat yang telah disediakan, merapikan kamar setelah bangun tidur, makan dan syukuri apa yang ada, pakai dan syukuri apa yang ada, dan saling menolong dan memaafkan. Nah, kemudian hak di rumah, mendapat rumah yang bersih dan rapi, dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai, diperlakukan dengan lembut dan sopan, mendapat tempat tinggal, merasa aman, terlindung dari bencana alam, dapat belajar dan beraktivitas dengan nyaman, dapat tumbuh berkembang dengan baik, mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua, mendapatkan tempat bermain yang sesuai. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban di rumah. Kewajiban anak di rumah salah satunya adalah menjaga kebersihan. Kamu wajib menjaga kebersihan rumahmu, menjaga kebersihan terkhususnya kamarmu sendiri. Nah, kita wajib menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal kita. Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan hati. Islam mengajarkan kita juga menjaga kebersihan baik lahir maupun batin. Hal ini sebagaimana hadis yang artinya agama Islam itu agama yang bersih, maka hendaklah kamu menjaga kebersihan, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan selalu jaga jarak, selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, dan selalu stay at home. Terakhir, sebelum saya akhiri, Ustadz berharap setelah selesai tugasnya silakan dipoto lalu dikirimkan kepada ustadz-ustazahnya masing-masing. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kita kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.